Pada video kali ini kita akan berbicara tentang konsep keadilan dilihat dari sudut pandang filosofis atau sudut pandang para filsuf. Tentunya salah satunya adalah Plato dan juga gurunya, yaitu Socrates. Dan kita juga akan melihat tentang konsep keadilan berdasarkan teologi. Dalam hal ini adalah teologi agama Kristen. Plato adalah salah seorang filsuf terkenal. Bahkan Albert Nold mengatakan bahwa segala perkembangan pemikiran filsafat barat itu hanyalah catatan kaki dari filsafat Plato. Dalam kenyataannya, memang Plato adalah seorang yang tidak bisa dinihilkan dalam karya-karyanya dalam bidang filsafat. Bahkan setiap orang yang ingin berbicara tentang filsafat, nama Plato pasti selalu disematkan sebagai sumber atau referensi utama dalam berfilsafat. Cicero mengatakan bahwa jika saat ini Allah ingin berbicara kepada manusia, mungkin dia akan memilih bahasa Plato untuk mengkomunikasikan keinginannya kepada manusia. Keadilan menurut para filsuf diceritakan melalui seorang saudagar kaya yang bernama Cephalus. Cephalus mengatakan bahwa keadilan itu adalah ketika Anda mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari apa yang Anda jual, tetapi tidak dengan cara yang curang atau tindakan yang bohong. Lalu Trasimakos mengatakan bahwa keadilan itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kepentingan pribadi. Jadi bagi Trasimakos, keadilan itu adalah jika Anda mampu mencapai yang Anda inginkan di dalam hidup Anda, itu adalah sebuah keadilan. Keadilan dalam konsep Trasimakos adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pengungkapan dari kehendak untuk berkuasa, atau keadilan itu adalah pengungkapan dari kehendak mereka yang berkuasa. Tentunya ini adalah sebuah ungkapan sinis kepada para penguasa bahwa adil itu dalam konsep Trasimakos itu adalah milik pemerintah atau milik penguasa. Trasimakos mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa para koruptor itu adalah orang-orang yang paling beruntung karena mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Trasimakos juga mengatakan bahwa Anda tidak perlu berlelah-lelah untuk memperjuangkan keadilan dan keutamaan dalam hidup ketika apa yang Anda inginkan sungguh itu berada di depan mata. Pernyataan Trasimakos ini kemudian dipakai oleh nihilisme dan egoisme etis, realisme dan juga relativisme. Sebenarnya ini adalah ungkapan atau ekspresi kecurigaan dari Trasimakos terhadap dasar moralitas.
itu adalah pernyataan Trasimakos tentang keadilan. Jadi keadilan itu adalah jika Anda mencapai yang Anda inginkan, dan keadilan itu adalah ungkapan dari mereka yang hendak berkuasa, itu adalah adil. Lalu Sokrates mengungkapkan bahwa yang disebut adil itu adalah jika Anda mengerjakan apa yang memang menjadi bagian Anda. Jadi adil dalam konsep Sokrates itu adalah ketika Anda menyelesaikan kewajiban Anda dan tidak melimpahkan kewajiban tersebut kepada orang lain. Karena ketika Anda melimpahkan kewajiban tersebut kepada orang lain, Anda akan bertindak menjadi orang yang tidak adil. Jadi jika Anda seorang pekerja dan atasan Anda memberikan Anda sebuah pekerjaan, lalu dengan alasan yang terlalu banyak sehingga Anda melimpahkan pekerjaan tersebut kepada teman Anda, dari sudut pandang Sokrates itu adalah perilaku yang tidak adil. Dalam konsep Plato, adil itu adalah ketika Anda bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya Anda bisa kerjakan dan sesuai dengan kelas kehidupan Anda dalam kelas sosial. Karena Plato menempatkan dalam kehidupan itu ada 3 kelas. Kelas pertama itu adalah mereka yang lahir dan ditanamkan dengan logam mulia, yaitu emas. Jadi mereka yang tercipta secara otomatis menjadi penguasa dan penjaga negara. Dan yang kedua adalah warga kelas perak, yaitu para prajurit. Dan kelas terakhir adalah para pekerja dan petani. Mereka dilahirkan dengan logam perunggu di dalam hidupnya, sehingga akan menjadi adil jika setiap kelas masyarakat ini bekerja sesuai dengan apa yang sudah dia terima sejak lahir. Jadi Plato juga menegaskan bahwa penguasa itu harus melakukan sebuah dusta mulia dan menegaskan kepada para kelas yang berada di bawahnya bahwa mereka tidak boleh berpindah menjadi kelas yang lain, karena itu akan menjadi tidak adil. Jika dilihat, Plato sebenarnya bukan orang yang pro kepada demokrasi. Para filsuf yang lain juga demikian. Dia lebih suka kepada kepemimpinan yang sedikit otoriter. Perspektif terhadap keadilan itu menjadi satu, yaitu adanya kebaikan dan ketentraman di dalam kehidupan bersama. Lalu teologi memberikan konsep yang lain tentang apa itu adil. Walaupun pernyataan Sepalus ada yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh teologi, dalam hal ini oleh Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa adil itu adalah jika Anda tidak mengejar laba, jika Anda tidak menerima suap dan tidak memutarbalikkan kebenaran. Jadi Anda disebut sebagai orang yang adil jika Anda tidak mengejar laba yang terlalu besar di dalam usaha Anda, dan juga tidak menerima suap. Itu adalah konsep keadilan menurut Alkitab. Dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 3 mengatakan demikian. Dan juga
orang yang adil itu adalah orang yang tidak memutarbalikkan kebenaran. Jadi ketika Anda berkata jujur, Anda adalah orang yang adil dari satu sisi. Lalu pemazmur melihat dari sudut pandang yang lain. Orang yang adil itu adalah orang yang laku hidupnya, moralnya itu tidak bercela dan hidup dalam ketulusan. Jadi Anda bisa menjadi orang yang adil itu jika Anda berlaku tidak bercela. Lalu kitab Amsal mengatakan bahwa keadilan itu adalah jika Anda tidak berbohong dan curang. Hampir mirip seperti yang dikatakan oleh Sefalus, bahwa orang yang adil itu adalah orang yang tidak berbohong dan tidak curang dalam hidupnya, karena itu bisa merugikan orang lain. Kitab Amsal dalam pasal 24 ayat 23, adil itu adalah ketika Anda membela orang yang benar. Menjadi tidak adil ketika Anda mencoba membela orang yang salah. Itu adalah konsep ketidakadilan. Jadi yang adil itu adalah ketika Anda memang membela orang yang dalam posisinya berdiri di atas kebenaran. Lalu Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang yang adil itu adalah orang yang mengejar kedamaian. Jadi perhatikanlah cara Anda itu berperang, karena kedamaian itu ternyata lebih penting daripada hanya sekedar untuk menang. Jadi orang yang adil itu adalah jika Anda hidup dalam kedamaian, mengejar kedamaian dan berusaha mendapatkan kedamaian itu. Nabi Yeremia melihat dari sudut pandang yang lain. Adalah tidak adil dalam konsep Nabi Yeremia jika Anda berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan bahwa Anda bukanlah orang yang bersalah dan berdosa. Itu adalah beberapa referensi Alkitab yang memberitahu kita bahwa konsep keadilan itu adalah sebuah konsep yang penting yang harus dihidupi oleh orang yang percaya kepada Allah. Jadi Anda hanya akan bisa dikatakan menjadi orang yang adil jika Anda tidak mengejar laba, tidak berlaku curang, tidak berbohong, tidak membela orang yang salah. Itu adalah konsep keadilan. Jadi Anda hanya akan bisa dikatakan adil sejauh Anda melakukan hal-hal tersebut.